Nah, saudara, katekismus hari ini menunjukkan bahwa kematian Yesus adalah sebuah fakta. Sebuah fakta peristiwa yang benar-benar terjadi, dibuktikan melalui adanya para saksi mata, saudara. Dan bukan sekedar ini adalah sebuah cerita yang ternyata dikarang oleh para murid-murid Yesus waktu itu begitu. Saudara, keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mencatat tentang penguburan Yesus. Saudara, Injil tidak hanya mencatat tentang bagaimana Yesus mati, tapi ketika Yesus benar-benar mati, dia diproses, dia dikubur, saudara. Matius tidak hanya mencatat penguburan Yesus, Matius juga mencatat respon, saudara, dari para imam kepala dan orang-orang Farisi yang waktu itu ketakutan. Kalau kubur Yesus itu dibongkar, mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Karena Yesus pernah berkata setelah 3 hari dia akan bangkit dari kubur. Saudara, respon dari para imam kepala dan orang-orang Farisi yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tahu betul Yesus sudah mati, Yesus sudah dikubur, dan mereka ketakutan akan apa yang akan terjadi berikutnya, saudara. Saudara, keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sama-sama mencatat seorang Yusuf dari Arimatea yang menguburkan Yesus, dan tentu dia adalah salah satu dari saksi mata dari peristiwa penguburan Yesus. Nah, saudara, bahkan seorang kepala pasukan, seorang Romawi dan tentu bukan orang yang percaya kepada Yesus, menjadi saksi mata dari kematian Yesus, yang kemudian membuat Pilatus mengizinkan Yusuf dari Arimatea untuk boleh mengambil mayat Yesus dan menguburkannya. Markus mencatatnya, saudara-saudara. Nah, saudara, penguburan Yesus juga dicatat dengan begitu detail. Mayatnya diturunkan, dibalut dengan kain lenan, dibaringkan di dalam kubur yang sudah digali itu, dan kubur itu pun ditutup dengan batu yang amat besar. Nah, saudara, tidak hanya keempat Injil yang mencatat, tapi juga nubuat dari Perjanjian Lama dan kitab-kitab lain di dalam Perjanjian Baru, saudara, mencatat mengenai penguburan Yesus. Saudara, Yesaya 53 ayat 9 mengatakan orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan makamnya di antara orang kaya. Dalam TB yang kedua, saudara, disebutkan makamnya di antara orang kaya. So, sebutan orang kaya ini menunjuk kepada Yusuf dari Arimatea kembali, yang dicatat oleh Matius di dalam Matius 27 ayat 57, saudara. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Nah, saudara, Rasul Paulus ketika dia mengajar di rumah ibadat di Antioquia di Pisidia, saudara, Paulus menjelaskan tentang Yesus sebagai seorang yang dihukum mati tanpa alasan yang jelas. Dan kemudian dia berkata, setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang tertulis tentang Yesus, tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Kisah Para Rasul 13 ayat 29 mencatatnya, saudara. Penguburan Yesus menjadi salah satu kisah yang terus-menerus diceritakan oleh Rasul Paulus dan juga rasul-rasul lain gereja mula-mula ketika mereka memberitakan tentang Injil, kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, saudara, di 1 Korintus 15, saudara, Paulus mencatat bahwa penguburan Yesus menjadi salah satu yang sangat penting, of first importance, yang dia sampaikan kepada gereja Korintus pada waktu itu. Sebab yang sangat penting, of first importance, telah kusampaikan kepadamu, kata Paulus, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dan kemudian dia berkata bahwa ia, Yesus, telah dikuburkan. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Saudara, semua penjelasan ini dengan tegas menunjukkan bahwa penguburan Yesus adalah sebuah fakta yang memang perlu dicatat di dalam sebuah pengakuan iman dari orang-orang percaya. Pencatatan yang menunjukkan keteguhan iman dari setiap kita, orang-orang percaya, di hadapan ajaran-ajaran sesat yang menganggap bahwa Yesus bukanlah Allah yang menjadi manusia, sehingga tidak mungkin Yesus punya tubuh, kemudian dia mati dan dikuburkan dan bangkit. Nah, saudara, ketika penguburan Yesus menunjukkan bahwa dia benar-benar mati, maka ini menjadi dasar yang kuat bahwa Yesus tidak hanya betul-betul mati, tapi berikutnya dia juga betul-betul bangkit dari antara kematian. Nah, saudara, yang terakhir, dikuburnya Yesus juga menjadi sebuah kabar baik, saudara, bagi setiap kita. Saudara, di dalam cerita Pilgrim's Progress, di sebuah adegan, John Bunyan, saudara, mengisahkan seorang bernama Christian yang akhirnya tiba di sebuah tempat dari perjalanannya, di mana dia bertemu dengan sebuah salib dan di bawahnya ada sebuah kubur. Ketika Christian berjumpa dengan salib dan kubur itu, ada beban berat yang selama ini dia pikul di sepanjang perjalanannya. Kemudian beban berat itu lepas, saudara, jatuh dari punggungnya dan terus menerus bergulir sampai masuk ke dalam kubur itu. Dan kemudian beban berat itu tidak ada lagi. Karena itulah Christian sangat bersuka cita dan dia berkata,
Dia, Yesus, telah memberiku kelegaan melalui penderitaannya dan memberiku hidup melalui kematiannya. Saudara, kubur Yesus tidak hanya membuktikan bahwa dia sungguh mati, tapi juga memberikan kabar baik bagi kita bahwa beban dosa kita, kuasa dosa dan maut sudah dikalahkan. Dosa dan maut sudah ditelan di dalam kubur Yesus melalui kematiannya yang memberi kemenangan kepada kita atas dosa dan maut, memberikan kelegaan dan sukacita bagi setiap kita yang adalah manusia baru di dalam Kristus.